Lanjut nomor 10. Ini ternyata soalnya sama kayak yang nomor 8. Jadi jawabannya D. Terus nomor 11. Dari persamaan MV sama dengan PT dengan asumsi velocitas dan unit transaksi relatif konstan, maka dapat disimpulkan ini tuh namanya teori kuantitas uang. Nama pencetusnya itu Irving Fisher. Di mana M sama dengan jumlah uang beredar, V sama dengan velocitas atau kecepatan uang beredar, P itu harga, T itu unit transaksi. Di sini di soalnya dibilang velocitas dan unit transaksi relatif konstan. Berarti ini nggak berpengaruh kan? Yang berpengaruh tinggal M sama P. M itu jumlah uang beredar, yang berarti nanti akan ada hubungannya sama inflasi. Karena kalau jumlah uang beredar naik, pasti inflasi naik kan. Terus P itu harga. Nah, kita lihat jawabannya. Tingkat perubahan inflasi sejalan dengan tingkat perubahan jumlah uang beredar. Bener dong. Kenaikan jumlah uang beredar tidak akan, berarti salah kan. Kalau satu benar, tiga pasti beneran. Berarti B jawabannya. Gitu. Lanjut nomor 12. Suatu negara yang sedang dilanda inflasi ditandai dengan adanya kenaikan harga barang-barang secara umum. Pihak yang sangat merasakan dampak negatif akibat terjadi inflasi adalah, ini jawabannya pegawai berpenghasilan tetap, karena ini kunci di sini, penghasilan tetap. Jadi ketika harganya naik, kesejahteraan dia akan turun karena Y-nya tetap kan, Y itu pendapatan ya. Maka penghasilan dia kesejahteraan dia akan turun. Gitu. Lanjut ke bab produksi. Ini aku cuma mau bahas beberapa aja yang kayak hitung-hitungan gitu sama kurva. Nomor 2, suatu perusahaan produksi 7 unit output. Ini pertama kalau ngerjain soal kayak gini tuh kita harus tulis satu persatu informasi yang diketahui biar kayak tersusun rapi gitu. 7 unit output berarti Q-nya sama dengan 7. Average total cost ATC atau AC ya sama aja 15.000. Fixed cost 35.000. Ditanya average variable cost. Terus kita susun rumus-rumusnya. Sebenarnya soal kayak gini tuh kuncinya adalah kita hafal rumusnya. AC itu didapat dari TC per Q. T ini total cost ya. Total cost dibagi kuantitas sama dengan harga biaya rata-rata gitu kan. Lanjut, TC ini sama dengan FC ditambah VC. Jadi total cost, total biaya itu sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Sebenarnya dengan ini aja udah bisa dapat. Oh ya, terus sama ini AVC sama dengan VC per Q. Sebenarnya ini konsepnya sama. Semua yang average itu pasti dibagi Q, karena rata-rata pasti dibagi kuantitas kan. Jadi pakai 3 rumus ini bisa. Pertama kita cari TC nya berapa, tinggal dibalikan. AC nya 15.000 sama dengan TC per Q nya 7, ini kayak 4, tinggal dikali sama dengan 105.000. Terus masukin ke rumus yang ini, 105.000 sama dengan FC nya 35 kan, plus VC. VC nya sama dengan 70.000. Terus masukin ke sini, kan kita yang dicari kan average variable cost kan. Berarti AVC sama dengan 70.000 per 7, karena Q nya 7 sama dengan 10.000. B.
Nomor 8. Kurva yang menunjukkan kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi oleh seorang produsen yang menghasilkan tingkat out sama disebut. Kita lihat satu-satu ya. Kalau Philips ini kurva yang menunjukkan hubungan antara inflasi dan pengangguran. Dia menggambarkan adanya trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Ini maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kita mau nurunin inflasi, misalnya inflasinya turun, ketika inflasi turun pasti pengangguran akan naik, jadi ada biaya yang harus dikorbankan. Tapi ketika inflasi naik, pengangguran akan turun. Jadi kurvanya tuh negatif gini. Ini inflasi, ini pengangguran. Kayak gitu. Jadi hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran. Tapi ini hanya terjadi di jangka pendek. Terus kalau iso cost, ini kurva yang salah satu kurva keseimbangan produsen juga, yang dimana menunjukkan kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi oleh seorang produsen yang membutuhkan biaya yang sama. Karena cost ya, ingat aja di sini. Jadi cost tuh pasti biaya. Terus ini jawabannya adalah C, isoquant. Definisinya ini yang ada di soal. Terus kalau indiferensi, ini salah satu kurva yang buat keseimbangan konsumen. Karena kan keseimbangan konsumen terjadi saat indiferensi bersinggungan sama budget line atau garis anggaran kan. Jadi ini menunjukkan kombinasi konsumsi dua barang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Gitu. Kuncinya tingkat kepuasan, indiferensi. Lanjut, kalau penawaran udah tahu lah ya. Nomor 10. Production Possibility Frontier menunjukkan hal-hal berikut. Jadi Production Possibility Frontier itu bentuknya kayak gini. Nih. Cembung gitu. Titik-titik di sini, misalnya ini aku kasih titik B, titik C, titik D. Titik B, titik C, titik D itu menggambarkan penggunaan faktor produksi yang efisien atau optimal. Jadi semua faktor produksi yang dipunyai udah dikerahkan secara optimal. Titik A itu menggambarkan kalau produksi masih bisa ditambah, masih ada faktor produksi yang belum kepake, sehingga penggunaan faktor produksi belum efisien. Terus kalau misalnya aku bikin titik E di sini, dia kan di luar kurvanya kan, di bagian luarnya. Itu berarti dia nggak bisa dicapai karena faktor produksinya kurang. Gitu. Jadi jawaban kesini adalah titik-titik dalam PPF tidaklah efisien. Titik-titik di luar PPF tidak dapat diproduksi. Ini benar. Titik di sepanjang kurva PPF menunjukkan kombinasi input produksi yang menghasilkan tingkat output yang sama. Ini salah ya. Ini definisi isoquant. Titik-titik di sepanjang kurva PPF adalah hasil penggunaan seluruh sumber daya secara efisien. Ini benar. Jadi jawabannya B.
ini jawab sekalian ya. Titik A menunjukkan titik alokasi yang memenuhi prinsip efisiensi. Salah kalau belum kan? Salah. Titik alokasi A pada kurva tersebut menggunakan sumber daya yang lebih rendah dari pilihan produksi di sepanjang garis kurva PPF. Ini benar, karena belum digunakan secara maksimal. Jadi jawabannya D. Lanjut, nomor 15. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, besarnya penerimaan marginal pada saat tingkat outputnya sebesar 5 unit adalah. Ini kuncinya adalah sebelum itu kan tanya penerimaan marginal kan. Penerimaan marginal tuh MR kan. Rumus MR itu MR itu ada dua. Yang pertama turunan TR. Turunan TR. Nah, ini digunakan kalau misalnya ketika TR dikasih dalam bentuk persamaan. Biasanya persamaan kuadrat. Contohnya TR sama dengan 4Q kuadrat min 20Q plus 10 gitu. Berarti MR-nya adalah turunan TR, yaitu 8Q min 20. Kayak gitu. Terus yang kedua adalah TR, delta TR per delta Q. Ini digunain jika diketahui data TR1 dan TR2. Kita lihat di sini, kita pakai yang mana? Di sini ada 3 TR kan? Ini TR, ini P, ini Q. Ini ada 3. Terus kalau misalnya ditanya nih, saat tingkat outputnya sebesar 5 unit, berarti kita ambil 5 sama yang di atasnya 1. Jadi 4, 5 sama 4. Jadi ambil yang itu. Ini TR1, ini TR2. Ini Q1, ini Q2. Masukin ke rumus ini. Delta TR per delta Q sama dengan TR2 min TR1 per Q2 min Q1 sama dengan 300 min 240 per 1 per 5 kurang 4 1 ya 60. Jawabannya E. Ini kalau misalnya ditanya yang saat tingkat outputnya 4, berarti ngambilnya 4 sama 3 kayak gitu. Hubungan yang tepat antara kurva-kurva biaya di bawah ini adalah di sini yang dimention itu kurva biaya marginal MC sama biaya rata-rata AC. Ada dua kurva. MC itu kayak gini bentuknya. Ini MC, sini AC. Kuncinya di sini adalah di kurva biaya ini ya. Ini sungguhnya ini biaya, ini output. Nah, kuncinya adalah AC. Pas dia memotong MC ini, AC-nya minimum. Minimum. Gitu. Sebenarnya dengan ini aja kita udah bisa jawab pertanyaan ini. Yang pertama, apabila kurva biaya marginal berada di bawah kurva biaya rata-rata, maka slope kurva biaya rata-rata negatif. Ketika kurva biaya marginal di bawah, berarti di sini dong, yang ini dong, di zona ini. Slope kurva biaya rata-rata negatif, bener kan? Slope-nya turun. Berarti bener. Kalau 1 bener, 3 bener. Tapi kita lihat dulu yang 3-nya, mesti dibuktiin dulu. Apabila kurva biaya marginal berada di bawah kurva biaya rata-rata di posisi yang sama ini, di zona yang sama, maka bentuk kurva biaya marginal dapat menurun dan meningkat. Bener dong? Ini kan marginal kan? Jadi dia bisa turun, lo naik. Gitu. Bentuknya kayak U gitu. Terus yang jawabannya B. Tapi yang nomor 2 sama 4 kenapa salah?
Yang nomor 2 itu kurva biaya rata-rata memotong kurva biaya marginal di titik terendah kurva biaya marginal. Ini salah ya. Harusnya titik terendah kurva biaya rata-rata. Terus yang nomor 4, kurva biaya rata-rata berpotongan dengan kurva biaya marginal di titik maksimumnya. Salah dong. Harusnya minimum kan. Gitu. Selesai.